Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, channel Yasminimida. Nah, di video pertama ini aku mau membahas tentang salah satu fenomena sosial yang sama-sama penting. tapi banyak banget dari mereka semua tuh yang mengabaikan, yang menyepelekan gitu. Nah, apa sih itu? Itu adalah bully. Anyway, aku mau membahas ini tuh nggak sendirian loh guys. Aku bareng temen aku yang akan menggali tentang kasus atau fenomena ini. Langsung saja ya guys, aku mau sulap nih. 1, 2, 3. Halo. Nah, ini teman aku. Namanya Nada. Kita satu kelas dan sekarang kita mau membahas tentang fenomena sosial yaitu bully. Oke, Nada, kamu bisa perkenalan dulu kepada penonton-penonton yang ada di rumah? Perkenalkan, nama aku Zakia Khotul Nada, and you can call me Nada. Kalian bisa panggil aku Nada atau ya Nada aja. Oke, Nada aja. Oke, jadi kita mau membahas tentang bully ya, Nat. Karena kan fenomena ini tuh bener-bener yang nggak pernah selesai gitu ya. Fenomena yang sangat penting tapi banyak banget orang yang menyepelekannya, yang kayak menjadi hal biasa aja gitu. Padahal ini tuh sangat-sangat besar dampaknya gitu. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu nih pengertian bully dari para ahli. Banyak dari para ahli, tapi aku mengambil salah satu yaitu menurut Smith dan Thompson, maaf. Menurut beliau, bully adalah seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan cedera fisik serta psikologi bagi yang menerimanya. Itu kan menurut para ahli. Nah, aku mau tahu nih, menurut kamu bully itu apa sih, Nat? Bully adalah suatu tindakan yang kurang baik yang bisa merusak kehidupan seseorang. Bully itu terbagi menjadi dua, ada bully secara fisik dan bully secara verbal. Kalau bully secara fisik adalah tingkah laku atau suatu perilaku nyata yang dilakukan seseorang untuk menyakiti seorang lain, berupa misal ditendang, dijambak secara sengaja untuk menghina dia. Lalu ada bully secara verbal. Bully secara verbal itu adalah perilaku yang ya pastinya tidak baik. Dia tuh berupa ucapan-ucapan jahat yang dilontarkan kepada lawannya lah istilahnya, seperti bilang lah kamu tuh jelek atau kamu tuh gendut atau apa gitu. Itu termasuk bully. Lalu kalau misalnya di dalam sosial media kita menghina, misal kita sebagai netizen kayak gitu ya, kita menghina seseorang, kita menyakiti perasaan-perasaan dia dengan perkataan kita ataupun dengan video-video yang kita berikan kepada dia untuk menghinakan dia, itu dinamakan dengan cyberbullying. Oke, jadi ternyata bully itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang namanya bully secara fisik, ada juga bully secara verbal. Nah, dua jenis ini tuh sebenarnya sama-sama kejam, tapi yang lebih kejam tuh lebih ke fisik ya, karena dia berkontak langsung gitu ya, langsung ke tindakan yang melukai seseorang gitu kan. Kalau misalkan yang verbal kan dia bisa dengan handphone gitu, tapi kalau fisik tuh bener-bener yang apa ya, langsung ke badan kita, langsung ke situ, iya langsung ke fisik kita gitu. Oke. Nah, by the way, Nat, kasus pembulian ini tuh nggak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi juga banyak di luar negeri. Bahkan di negara-negara yang berpendidikan pun juga ternyata tingkat pembulian ini tuh tinggi. Nah, itu kenapa ya? Padahal kan itu mereka udah negara yang berpendidikan tinggi, tapi kasus ini tuh nggak selesai di sana gitu. Contohnya seperti negara Jepang, Amerika yang kasus pembuliannya tuh masih marak banget ya di sana. Bahkan sebenarnya Indonesia tuh termasuk ke dalam 3 negara yang bulinya itu besar banget ya, maksudnya banyak banget. Nah, bahwa di sini digarisbawahi negara yang berpendidikan atau negara yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu
rakyatnya itu terdidik. Dan seseorang yang memiliki nilai besar, nilai ulangannya besar, nilai ujiannya besar, nilai hal-hal dalam prestasinya besar, bukan berarti bahwa orang itu tuh bernilai, karena orang itu dinilai dari bagaimana dia bersikap kepada seseorang, bagaimana dia memperlakukan seseorang dengan baik, bagaimana adab dia, tutur kata dia terhadap orang lain gitu. Walah begitu. Berarti ini ya balik lagi ke keluarga ya gitu. Karena yang aku baca salah satu faktor bully ini tuh bisa dilihat dari keluarganya. Gimana keluarganya memperlakukan kita dengan baik, gimana parentingnya gitu ya. Nah, selain dari faktor keluarga, kira-kira tuh ada lagi gak sih faktor yang bisa menyebabkan orang menjadi pembuli? Salah satu dari ketiga faktor ini ada dari keluarga, ada dari lingkungan, dan dari pertemanan. Kalau dari keluarga, seseorang bisa menjadi pembuli karena mungkin kurang perhatian dari keluarganya. Akhirnya dia meminta perhatian dari orang lain. Dengan cara seperti itu, dengan bully, dengan orang merespon cara dia membuli itu suatu perhatian, makanya dia butuh perhatian itu dari masyarakat, dari seorang yang dia bully, responnya yang dia butuh. Yang kedua dari lingkungan dan dari pertemanan itu bisa, iya benar. Terus dari lingkungan dan dari pertemanan tuh bisa dicontohin kalau kamu berteman dengan seseorang penjual parfum, kamu akan kecipratan wanginya. Kalau itu sama aja kalau misalnya kamu berteman dengan orang baik, kamu bisa jadi memiliki mendapatkan dampak itu, dampak baik itu. Dan kalau kamu berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang ya hatinya itu ya kotor gitu, kamu juga akan mendapatkan perilaku-perilaku seperti itu. Betul. Nah, ternyata faktor-faktor orang menjadi pembuli itu sangat banyak gitu ya. Oke. Oke, tadi kan kita sudah tahu nih faktor-faktor orang menjadi pembuli gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi pembulian tersebut menurut kamu bagaimana? Aku kisahkan di dalam kisah Nabi ya. Itu dahulu Nabi SAW itu pergi berhijrah ke Taif. Lalu beliau tuh saat sampai di sana tuh dihina, dicaci maki, dilemparin kotoran bahkan sama orang-orang musyrik seperti itu, orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, la ubali, enggak peduli, falam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarbu. Pokoknya Nabi tuh yang penting, kata Nabi, ya Allah terserah engkau, apapun yang engkau tetapkan dalam hidup hamba, mau sehat, sakit, lapang, sempit, sedih, bahagia, dipuji, dicaci, didekati, dijauhi, kaya, miskin, apapun itu, kata Nabi, asalkan satu, ya Allah, engkau ridha, engkau maafkan hamba, dan engkau sayang kepada hamba, kata Nabi SAW seperti itu. Oke, berarti lebih baik kita diam ya Nat ya, biar Allah yang membalasnya gitu. Oke, ternyata bully ini tuh udah ada hadisnya ya di zaman Rasulullah. Aku jadi keinget waktu itu ada guru kita yang bercerita. Jadi pada saat beliau SMA tuh pernah dibully. Ini singkat cerita aja teman-teman. Nah tapi tuh beliau nggak merespons, beliau tuh nggak memperlakukan yang ngebully. Gimana ya? Beliau tuh nggak memperlakukan orang yang dibully seperti beliau gitu. Pokoknya nggak mau inilah kayak biar impas gitu, enggak. Tapi beliau berdoa kepada Allah biar Allah yang membalasnya, dan bener aja gitu. Beliau diam, Allah yang membalasnya, itu terjadi gitu. Jadi emang lebih baik diam, berdoa sama Allah supaya Allah yang membalasnya. Oke, nah misalnya amit-amit auzubillahi min dzalik, kita misal dibully ini ya. Aku mau tahu dulu nih dari kamu bagaimana cara menyikapinya. Nanti aku. Oke. Kalau aku pribadi, cara menanggapi ketika ada seseorang yang berkata buruk atau ya berkata buruk tentang kita ataupun membicarakan buruk tentang orang lain, hal yang aku lakukan adalah diam, karena diam itu adalah suatu respon. Jadi
diam itu bukan berarti tidak merespon, tapi diam itu adalah satu respon yang kita berikan terhadap seseorang yang membuli atau mencaci seseorang atau berkata buruk lah terhadap seseorang. Karena sesuatu yang buruk yang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih baik, terkadang lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gini, aku tanya ke Yasmin, kalau misalnya kita diberi nilai yang besar di dalam pelajaran, diberi duit, harta yang banyak, lalu kan itu kan berupa kenikmatan kan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kita tuh malah jauh dari Allah, kita malah berfoya-foya atas harta itu, terus kita malah lebih jauh lah sholatnya ditinggal dan lain-lain. Itu menurut kamu itu adalah suatu kenikmatan atau musibah yang Allah berikan? Musibah. Kalau menurut kamu itu musibah, itu sebenarnya sesuai perspektif dan sesuai after effect. Jadi setelah hal itu datang, itu di kehidupan kamu tuh bakal kayak gimana? Setelah harta itu datang, apakah harta itu akan dijadikan sebagai amal kebaikan kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau suatu harta itu akan menjauhkan kamu? Jadi itu tergantung bagaimana diri kamu menyikapinya. Masya Allah. Nah, kalau menurut aku nih, kalau misalkan aku dibully, aku bakal diem. Betul, aku yang tadi sama sampaikan, aku bakal diem dan aku bakal berdoa sama Allah biar Allah aja membalas ya gitu. Walaupun kita kesel tuh wajar teman-teman ya kalau kita dibully. Tapi aku lebih ke aku berdoa sama Allah, biar gak apa-apa, biarin Allah aja membalas, dan aku bakal speak up. Banyak teman-teman yang dibully itu tuh dia nggak berani speak up gitu, tapi aku bakal speak up kepada orang-orang terdekat aku, misal kayak orang tua, terus guru gitu. Jadi untuk korban yang dibully, kalian itu jangan sampai takut untuk speak up ya gitu, karena dengan ke speak upnya kalian tuh sangat penting banget gitu supaya menyelesaikan kasus pembulian itu. Kalau sebagai orang Islam nih, tentang perkataan yang buruk dari temannya, itu gimana sih cara kita menanggapinya gitu supaya tidak menjadi hal yang malah berujungnya kekerasan gitu ya? Ada hadis yang mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kamu merasa beriman kepada Allah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, maka dia tuh akan menuturkan lisannya dengan baik. Artinya kalau kamu yakin bahwa perkataan-perkataan kamu tuh bakal dihisab sama Allah di hari akhir nanti, pastinya kamu tuh akan menuturkan perkataan-perkataan yang baik. Karena kalau misalnya kita melukai hati seseorang dengan perkataan kita, ya nanti bakal dihisab gitu. Artinya sebagai seorang muslim, kita tuh perlu banget untuk menjaga lisan kita. Sebagaimana tadi aku bilang, kalau misalnya perkataan itu menyakitkan hati orang lain, lebih baik kamu diam. Kalau misalnya tidak bermanfaat, ya lebih baik gak usah diucapkan gitu. Exactly. Untuk penutupan nih Nat, menurut kamu pesan nih dan kesimpulan yang kamu ingin sampaikan terkait fenomena atau kasus ini tuh apa sih? Yang pasti jaga ucapan kita. Tentunya aku pribadi tuh masih kayak kita masih belajar lah ya untuk menjaga ucapan kita, perilaku kita. Walaupun ya memang manusia tidak ada yang sempurna ya gitu. Masih harus selalu belajar dan mengevaluasi diri. Jadi ketika ada seseorang yang menghina kita atau mengejek kita, kita evaluasi dulu diri kita, apakah benar diri kita tuh seperti itu atau tidak gitu. Lalu yang kedua, pesan dari aku adalah segala sesuatu yang kamu ucapkan buruk terhadap orang lain, perkataan-perkataan buruk itu akan menjatuhkan mental dia, akan memberikan dampak buruk terhadap korban. Karena kita nggak pernah tahu orang itu mentalnya sebesar apa, sekecil apa. Jadi ya kita harus pintar-pintar untuk menjaga perasaan orang gitu. Bahkan teman-teman semua, kalau misalnya kita tuh berbuat baik terhadap seseorang, itu mungkin bakal diingat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu
ya udah lupa gitu. Tapi kalau misalnya perilaku buruk itu bakal diingat sampai kapanpun dia bakal ingat. Bahkan iya, bahkan kalau misalnya kita bertemu dengan seorang yang pernah nyakitin kita, ya kita bakal teringat segala keburukan itu. Dan kayak misal aku berteman sama Yasmin, lalu di tengah pertemanan itu aku mengecewakan Yasmin, lalu aku berharap bahwa aku masih pengen bisa berteman dengan Yasmin lagi, lalu kita berteman, akhirnya kita berteman, tapi apakah rasanya masih sama pertemanan itu? Maka kita harus selalu menjaga kepercayaan seseorang gitu. Kalau orang itu udah percaya sama kita, udah memberikan kenyamanan kepada kita, ya kita pun jangan sampai mengecewakan dia gitu. Ini kayak bukan kebuli deh. Oke, kalau pesan dari aku yang pertama adalah kalian harus bisa toleransi. That's why karena bisa jadi dia tuh ngebully orang karena nggak suka sama ciri fisik atau sikapnya gitu. Kayak misal dia cantik terus dia nggak suka sama orang yang emang kurang cantik, nah makanya dia ngebully. Itu kan kurang toleransi. Yang kedua adalah dari lingkungan keluarga. Usahain lingkungan keluarga kalian tuh bener-bener yang penuh dengan perhatian, harmonis, supaya tidak ada anggota keluarga Anda yang menjadi pembuli. Terus apa ya? Oh, yang ketiga ini orang yang membuli lagi orang yang dibully tuh harus berani speak up, karena kalau misalkan kalian gak speak up ya ada kalian tuh ditindas terus. Jadinya nggak selesai gitu. Makanya usahain harus bisa ngomong gitu. Terima kasih banyak ya Nada sudah mau menjadi bintang tamu di podcast pertama di video YouTube aku. Pokoknya aku mau makasih banyak ke kamu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Yasmin. Oke, semoga kalian suka dengan podcast ini. Ini adalah menurut opini kita berdua ya, menurut sudut pandang kita berdua. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.